Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Satria Hidayatullah. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Sejarah, angkatan 2019, akan sedikit menjelaskan terkait dengan tokoh Eropa, yaitu Auguste Comte. Jadi Auguste Comte ini lahir di Montpellier, sebuah kota kecil di bagian barat daya dari negara Prancis, yaitu pada tanggal 17 Januari 1798. Tentunya ia seorang ilmuwan Prancis yang dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Dia dikenal sebagai orang pertama yang mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial, dan ia melanjutkan pendidikannya di Politeknik École di Prancis. Nah, pada tahun 1818 Politeknik tersebut ditutup untuk reorganisasi. Lalu Comte pun meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Singkat cerita, dia wafat di Paris pada tanggal 5 September 1857 dan dimakamkan di Cimetière du Père di La Chaise. Auguste Comte ini disebut sebagai Bapak Sosiologi. Kenapa disebut Bapak Sosiologi? Dikarenakan beliau yang pertama kali memakai istilah sosiologi serta mengkajinya secara sistematis, sehingga ilmu tersebut melepaskan diri dari filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad 19. Selanjutnya yaitu dalam pemikirannya pun ada teori, yaitu teori evolusi idealis atau yang disebut dengan hukum 3 tahap. Hukum 3 tahap merupakan usaha Comte untuk menjelaskan kemajuan evolusioner umat manusia dari masa primitif sampai ke peradaban Prancis abad 19 yang sangat maju sekali. Hukum ini mungkin merupakan gagasan yang terkenal dari seluruh pemikiran Comte, walaupun merupakan hukum yang paling contradiction in terminis dalam pemikiran Comte sendiri, karena Comte selalu menekankan pengujian jadi selalu pengujian empiris secara teliti dalam membentuk hukum sosiologi. Sementara hukum 3 tahapannya terlalu luas dan tidak dapat diuji sepenuhnya oleh pengujian empirik. Hukum itu menyatakan bahwa masyarakat berkembang melalui 3 tahap utama. Tahap-tahap ini ditentukan menurut cara berpikir yang dominan, teologis, metafisik, dan positif. Gagasan-gagasan tentang evolusi perkembangan melalui 3 tahap ini bukan hanya milik Comte saja. Awal mulanya, rumusan Comte mengenal hukum 3 tahap dikembangkan selama dia bekerja sama dengan Saint-Simon. Dan model dasar itu pasti merupakan hasil kerjasama ini, seperti itu. Jacques Turgot
juga sudah mengemukakan suatu pandangan yang serupa mengenai perkembangan sejarah dari bentuk-bentuk pemikiran primitif sampai dengan bentuk-bentuk pemikiran ilmiah modern di abad 18. Secara luas komite ini mensistemasi dan mengembangkan model-model tersebut serta mengaitkannya dengan memberi tekanan pada paham positif. Seperti itu. Tentunya Auguste Comte ini memiliki beberapa karya. Yang pertama ada karya yang disebut dengan Course of Positive Philosophy. Yang kedua ada System of Positive Politics. Yang ketiga ada I Feel to Conservative. Seperti itu. Tentunya dari pemikiran Auguste Comte ini dibagi dengan 3 zaman, kan tadi ada teologis, metafisika, dan ilmiah. Teologis, pada zaman teologis manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati, yaitu kodrat yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Kuasa-kuasa ini dianggap sebagai makhluk yang rasio dan kehendak seperti manusia, tetapi orang tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insan biasa. Dalam teologis ini, jadi manusia itu lebih mempercayai bahwa ada makhluk yang lebih tinggi dari manusia. Termasuk juga Auguste Comte membagi 3 teologis periode, yaitu animisme, politeisme, monoteisme, seperti itu. Yang kedua ada zaman metafisik. Pada zaman ini manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat dikodrati diganti menjadi kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Yang ketiga zaman positif. Zaman positif ini dianggap Auguste Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Kenapa? Dikarenakan pada zaman ini tidak ada lagi usaha manusia untuk mencari penyebab-penyebab yang terdapat di belakang fakta-fakta. Manusia kini telah membatasi diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang disajikannya. Nah, atas dasar observasi dan dengan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan dan urutan terdapat antara fakta-fakta. Pada zaman terakhir inilah dihasilkan ilmu pengetahuan dalam arti yang sebenarnya, seperti itu. Hukum 3 zaman di atas tidak hanya berlaku pada manusia sebagai anak, tetapi manusia berada pada zaman teologis, pada masa remaja itu masuk zaman metafisik, dan pada masa dewasa ia memasuki zaman positif, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.